Indonesia dibangun di atas pondasi nilai-nilai luhur Pancasila. Namun, di tengah arus globalisasi dan krisis moral, bagaimanakah kita bisa menciptakan pemimpin demokratis dan generasi yang beradab dengan Pancasila sebagai pedoman? Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini. Kami dari kelompok 4 kelas Pancasila 0004 dengan nama kelompok 4 Pilar Nusantara dengan topik pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk membangun pemimpin demokratis dan generasi yang beradab. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kepemimpinan demokratis. Sudah dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seorang pemimpin harus memiliki nilai spiritual yang mana ia menjunjung moral dan etika. Seorang pemimpin tidak melakukan korupsi karena ia sadar akan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo tidak akan memberi ruang bagi pelaku intoleransi di Indonesia. Sebagai negara Pancasila, Indonesia memberikan kebebasan warganya untuk menentukan agamanya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemimpin menjunjung hak asasi manusia, menghargai semua golongan dan suku, serta menghindari kekerasan dan diskriminasi. Pemirsa, Presiden Jokowi menyebut persatuan dan kesatuan membuat perbedaan di antara beragam suku di Indonesia sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Menjelang tahun politik, semangat kebersamaan menjadi kunci meredam konflik. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pemimpin yang tidak memecah belah tapi menyatukan bangsa. Kedua, menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebinekaan. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin harus mengedepankan musyawarah, menghargai suatu pendapat, dan mengambil keputusan secara demokratis. Wahai kalian yang hidup kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan, demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin memperjuangkan kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Generasi beradab adalah tanggung jawab kita. Generasi beradab adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai toleransi, integritas, dan juga cinta tanah air. Langkah-langkah konkretnya adalah pendidikan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua adalah anti-bullying, anti-hoax, dan anti-radikalisme. Yang ketiga adalah menghormati orang tua, guru, dosen, maupun sesama. Dan yang terakhir adalah kita ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial
ataupun demokrasi, baik yang dilakukan di sekolah, lingkungan sekitar, maupun di dalam kampus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Itu kan Ganyang Malaysia itu waktu itu. Saya kan termasuk di sana waktu itu seangkatan dengan itu. Usman Harun 64. Hanya kalau Pak Usman Harun itu masuk kan tertangkap di dalam kota Singapura. Saya jaga di perbatasan, siap kalau memang ada perintah untuk siap perintah kalau suruh menyerang Singapura.